Shalom, kembali lagi bersama saya dalam program Rema. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan kita sudah berada pada 1 Samuel pasal yang ke-20. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkannya, saya ajak kita sejenak berdoa. Bapa, terima kasih oleh kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar, memilih, memanggil kami, dan memakai hidup kami Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bersyukur oleh karena Roh Kudus yang Kau karuniakan, roh hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Melalui setiap kebenaran-Mu ini ya Tuhan, Engkau berbicara dalam hidup setiap yang mendengar ini. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Keluarga besar daripada Rema yang saya kasihi dan yang sangat disayang oleh Tuhan. Kita berada pada 1 Samuel pasal 20 dengan judul Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Nah, kisahnya di sini saudara-saudara dikatakan bahwa ayat yang keempat akan mulai saya baca. Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya. Karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu, sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukan kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapa yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Nah, saudara-saudara, sampai di situ dulu pembacaan kita. Dalam pasal ini kita kembali melihat bahwa Saul ternyata tidak pernah berubah. Roh jahat terus bekerja menguasai Saul. Dia berniat semakin keras ingin membunuh Daud. Dan rupa-rupanya saudara-saudara yang kita tahu bahwa setiap awal bulan baru itu saudara ada masa di mana dia harus duduk makan bersama dengan raja. Ya, itu mendapatkan kesempatan emas untuk bersama dengan raja. Para panglima ini pada waktu itu saudara-saudara duduk makan bersama dengan raja. Dia memiliki tempat yang khusus di sana dan sudah disiapkan ada kursi untuk dia sebagai seorang panglima perang. Nah, saudara yang saya kasihi, disinilah kelihatan rupanya saudara-saudara Daud masih ragu-ragu dan dia tahu bahwa Saul tentu akan terus berusaha membunuh dia karena sudah berkali-kali dia berusaha membunuh Daud, saudara-saudara. Maka dia membuat satu taktik dengan berkata kepada Yonatan bahwa besok itu adalah bulan baru, aku harusnya bersama-sama dengan raja duduk semeja. Tetapi aku ingin tahu, kira-kira sebenarnya raja ini masih suka dengan saya atau tidak. Apakah benar-benar dia mengampuni saya atau dia masih tetap ada niat ingin membunuh saya.
buat begini, besok beritahu raja ayahmu bahwa um, aku minta izin sama kamu, ya, seolah-olah demikian saudara. Dia membuat taktik, aku minta izin sama kamu bahwa ini bulan baru, di kampungnya dia ada upacara pengorbanan yang itu biasanya dilakukan setiap bulan baru, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, dia berkata, katakan kepada raja demikian sehingga aku tidak bisa hadir karena aku harus hadir di sana. Nah, apabila ayahmu menjawab dengan baik bahwa ya tidak apa-apa, oke, itu tandanya bahwa dia sudah berubah. Tetapi kalau dia menjawab kamu dengan keras, maka ini pertanda bahwa saya pasti akan dibunuh olehnya dan saya berharap kesetiaanmu. Masalahnya bahwa engkau yang telah juga mengikat janji dengan aku, membuat sebuah perjanjian dengan aku. Nah, kita tahu saudara-saudara, pada zaman itu sebuah perjanjian tidak dibuat begitu saja. Perjanjian yang dibuat saudara-saudara adalah pada masa itu di mana kedua belah pihak yang mengikat janji ini, saudara, maka mereka akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Memotong binatang lalu berjalan di antara binatang itu. Dengan satu konsekuensi bahwa siapa yang melanggar perjanjian ini, maka dia akan mengalami nasib seperti hewan itu. Nah, ini Daud berkata demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu. Dia bilang, kau sudah mengikat perjanjian dengan saya, tunjukkan kesetiaanmu terhadap perjanjian kita ini. Dan kalau saudara terus membaca juga, Yonatan juga menuntut bahwa kelak engkau yang jadi raja, aku jadi orang kedua. Tapi pun kalau misalkan aku mati dan tidak menjadi orang kedua, maka tunjukkan juga kesetiaanmu terhadap keturunanku. Jadi mereka mengikat perjanjian satu dengan yang lain, dan perjanjian ini di mana mereka akan terus bersahabat. Kalau salah satu di antara mereka sudah tiada, maka mereka harus bertanggung jawab memelihara anak cucu mereka ke bawah bersama-sama sebagai sebuah, katakanlah itu adalah anak cucu Daud adalah anak-anak Yonatan, anak cucu Yonatan adalah anak-anak Daud kalau misalnya salah satu dari antara mereka sudah tidak ada. Ini komitmen saudara-saudara. Nah, apa yang kita lihat di sini saudara-saudara, bahwa ternyata kemudian Saul tidak berubah dan dia bangkit amarahnya ketika Yonatan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Daud. Nah, dia bahkan sempat mengata-ngatai anaknya sendiri Yonatan dengan anak sundal. Ya, dia marah saudara, dan dia melemparkan tombak hendak membunuh Yonatan. Nah, Yonatan pun marah dengan itu, meninggalkan pertemuan itu saudara, dan pergi dengan hati yang sedih bertemu dengan Daud, dan mereka menangis satu dengan yang lain. Dikatakan saudara-saudara mereka menangis satu dengan yang lain, dan di sini kita melihat berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Nah, hal ini yang mereka lakukan saudara-saudara, satu dengan yang lain. Mereka menangis, bercium-ciuman, dan tidak kemudian menahan diri dan mengingat kembali perjanjian mereka. Akhirnya Daud pergi, dilepaskan oleh Yonatan sebagai bukti bahwa Yonatan setia kepada Daud. Wow, saudara, ada banyak hal yang kita lihat di sini. Ada banyak perkara kita lihat. Ya, dendam Saul saudara-saudara telah membuat dia semakin kalap, dan roh jahat semakin bekerja. Karena itu kita sudah bahas di pasal sebelumnya bahwa dendam begitu berbahaya saudara-saudara, bisa merusak, bisa menghancurkan orang itu, bahkan menghancurkan banyak hal saudara akibat daripada dendam itu sendiri, dan melakukan berbagai hal-hal yang menghalalkan segala cara lah untuk mencapai tujuan-tujuan dia. Kalau ada pahit hati, sakit hati, tersinggung, dendam yang mendalam yang disimpan,
Karena itu buang semua, ampuni saudara-saudara, terima saudara-saudara kita sebagaimana Kristus sudah menerima kita. Ini pelajaran yang kita lihat di sini saudara-saudara. Dan hal yang biasa di dalam perpolitikan saudara-saudara. Ya, seperti di perpolitikan kita dengar bahwa tidak ada istilah kawan yang abadi dan lawan yang abadi. Yang tadinya lawan bisa jadi kawan. Lihat kan Pak Jokowi dengan Prabowo. Itu tadinya berlawanan, sekarang jadi sahabat. Tapi bisa juga saudara-saudara yang tadinya adalah kawan, sekarang menjadi lawan kelihatannya, ya. Dan itu di dunia perpolitikan. Dan demikian juga untuk mencapai kekuasaan kedudukan, saudara. Kita lihat itu yang dilakukan oleh Saul. Untuk mempertahankan kedudukan, untuk mempertahankan kerajaan, maka dia rela melakukan hal-hal yang kotor sekalipun untuk melenyapkan Daud. Tetapi saudara-saudara, dia lupa, ya, bahwa penyertaan Tuhan ada pada Daud. Bahwa Tuhan adalah pilihan Daud. Dan itu disadari oleh Jonatan. Sehingga Jonatan yang menerima Daud, apa adanya Daud, mengikat perjanjian dengan Daud, saudara-saudara. Dan itu kita baca di dalam pasal-pasal sebelumnya, dia menyerahkan semua yang ada padanya, pedangnya, senjata. Itu adalah pertanda, saudara-saudara, bahwa dia mengikat sebuah perjanjian dengan menyerahkan hal-hal itu kepadanya sebagai sebuah pertanda. Nah, jadi saudara yang saya kasihi, apa yang terjadi kemudian, Jonatan menanggapi berbeda, ya. Dan Saul melakukan yang berbeda pula, saudara, yaitu berusaha terus. Padahal kalau dia tidak melakukan kejahatan itu dan Daud naik menjadi raja, saudara-saudara, bahwa mereka punya perjanjian, Yonatan akan jadi orang kedua. Toh anak Saul yaitu Mikal pun adalah istri Daud. Jadi Daud ini menantunya, bagian dari keluarga Saul sendiri. Bahkan di sini Saul menjadi semakin juga terangkat, saudara-saudara, kehidupannya terpelihara, dia punya keluarga di bawah pemerintahan Daud. Seandainya itu Saul tidak melakukan hal yang jahat, Saul pun tidak akan berakhir tragis, dan akhirnya anaknya pun meninggal dan tidak jadi menjadi orang kedua di bawah Daud, saudara-saudara, sesuai perjanjian mereka. Nah, di sini juga kita bisa belajar, saudara-saudara, mencapai hasil dalam hidup. Jangan menghalalkan segala cara. Nantikan karya Tuhan. Nantikan pengangkatan Tuhan, saudara. Kalau kita berjalan pada tracknya Tuhan, Tuhan tahu waktu yang tepat mengangkat kita. Kita lihat Daud di sini. Udah diurapi jadi raja, tapi belum duduk, saudara. Malah jadi buronan kemana-mana. Sekian tahun lamanya. Mungkin kurang, masih sekian lamanya, saudara-saudara. Mungkin masih bertahun-tahun dia dikejar ke sana sini sebagai buronan bagi Saul, saudara-saudara. Dan pada akhirnya, pada waktu yang tepat, dia menduduki takhta itu, saudara, karena tangan Tuhan sendiri. Pengalaman itu membuat Daud juga lebih dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita tidak perlu ambisi yang negatif itu, saudara, dengan melakukan banyak cara. Tuhan yang telah memilih kita, Tuhan yang tahu menempatkan kita kalau dia sudah tempatkan, dan Tuhan tahu akan membawa kita naik ke atas. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk naik ke atas, kita tidak perlu sikut siapapun. Kita tidak perlu, saudara, menjatuhkan siapapun. Nantikan waktu Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dikatakan, saudara-saudara, tidak akan menjadi lelah, tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu, walau berjalan, berlari, ya, saudara-saudara. Artinya dia dalam jarak jauh, dia dalam keadaan apapun, saudara, dia tidak letih lesu karena Tuhan sendiri yang menyertai dia. Bahkan dikatakan dia seperti Raja Wali, terbang tinggi, naik. Walau ada badai, itu membawa dia terbang tinggi. Badai dalam hidup Daud telah membawa dia semakin naik. Dia semakin populer di dalam masyarakat, di dalam negaranya sendiri, saudara-saudara. Semakin disukai rakyat, semakin dia memenangkan peperangan-peperangan, saudara. Semakin simpati itu datang kepada dia. Sehingga pada akhirnya dia menjadi seorang raja yang dipilih Tuhan
secara khusus, bukan hanya duduk sebagai raja secara jasmani, tapi kemudian dia juga menurunkan benih-benih kerajaan. Bahkan saudara, melalui keturunannya kelak, keturunan Daud, lahirlah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Nah, hal yang lain saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa dengan proses yang dialami oleh Daud ini saudara-saudara, dia tetap bersandar pada Tuhan dan dia tetap setia juga kepada perjanjiannya dengan Jonatan. Nanti di pasal-pasal berikutnya akan kita lihat kemudian kelak bahwa memang Daud memperhatikan keluarga daripada keturunan Saul yang masih ada, itu anak Jonatan yang bernama Mephiboset, yang kemudian mendapat tempat semeja dengan raja, menikmati hidangan raja, saudara-saudara. Nah, ini yang kita lihat. Jadi saudara, tidak perlu terlalu kita ambisi, tidak perlu saudara-saudara dengan hal-hal yang negatif untuk mencapai tujuan. Berjalan dalam kebenaran. Dengan adanya kebenaran menurut Amsal, maka kehormatan dan kemuliaan menjadi bagian kita. Haleluya. Hal lain yang banyak hal bisa kita belajar saudara, di dalam kita melihat bahwa apa yang dilakukan, kehidupan keluarga daripada Saul ternyata tidak berpengaruh buruk terhadap Jonatan. Jadi anak-anak muda yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemakaian Tuhan dan masa depan kita tidak akan hilang hanya karena latar belakang keadaan kita, hanya karena situasi keluarga kita yang mungkin hancur-hancuran. Apapun keadaan itu saudara, kalau di dalam tangan Tuhan, itu semua tidak mempengaruhi masa depanmu. Karena di dalam Tuhan, masa depanmu sungguh ada, kata kitab Amsal. Dan itu anak-anak muda, ayo jadi teladan. Ya, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, supaya dia jangan orang menganggap engkau remeh karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam tindakan, perkataan, dalam perbuatan, dalam kesalehanmu, kesucianmu, dalam hal-hal yang positif, dalam melayani Tuhan. Karena saudara-saudara, kedewasaan rohani tidak diukur dengan kedewasaan umur, ya, tetapi saudara-saudara, kedewasaan rohani bagaimana penyerahan hidup dan roh Tuhan bekerja dalam kehidupan orang itu, saudara, bekerja, berkarya, dan hidup di dalam hubungan dengan Tuhan, pengenalan akan Allah. Karena itu, jalani hidupmu, anak-anak muda, bersama dengan Tuhan. Apapun latar belakang hidupmu itu tidak membuat masa depanmu menjadi suram. Kacau apapun di belakangmu itu saudara, dari suku ras manapun kau saudara, itu tidak menghalangi masa depanmu menjadi cerah di dalam Tuhan. Seburuk apapun pandangan orang, perkiraan orang, dan pandanganmu terhadap masa lalumu, kalau engkau di dalam Tuhan, maka semuanya bisa menjadi lebih baik, saudara. Nah, ada yang menarik di sini saya lihat. Selalu kita ingin melihat saudara-saudara akan gambaran Kristus Yesus Tuhan kita di sana. Jonatan, saudara, bukanlah sembarangan Alkitab seperti yang biasa saya katakan memberikan nama dan muncul nama-nama di dalam Alkitab. Jonatan artinya adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Mengapa Jonatan yang membuat perjanjian dengan Daud, saudara-saudara? Luar biasa, ketika terjadi saudara-saudara pertemuan antara Daud dan Jonatan, Jonatan dikatakan begitu tiba-tiba mengasihi Daud sedemikian rupa, dan dia membuat janji untuk menjadi pelindung bagi Daud, untuk menjadi sahabat yang sejati bagi Daud, saudara-saudara. Ya, dan itu adalah gambaran daripada kasih karunia di dalam Yesus. Kenapa Jonatan yang melakukan itu? Karena kasih karunia saja, yaitu Yesus Kristus, yang bisa melakukan janji itu, saudara, memberi hidupnya, memberi nyawanya untuk melindungi kita, menyelamatkan kita. Dan itu dilakukan oleh Jonatan. Jonatan berani di depan ayahnya untuk membela Daud. Bahkan dia dilempar tombak, saudara, untuk mau dibunuh oleh ayahnya. Dia tidak undur sedikit pun untuk tetap mengasihi dan mengasihi Daud. Inilah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Kematian, saudara,
tidak membuat dia mundur untuk mengasihi kita. Tetapi justru kematiannya di atas kayu salib itu adalah bukti cinta kasihnya yang terbesar, yang tidak bisa kita ukur lagi, saudara. Dia berikan hidupnya, dan olehnya kita diselamatkan. Haleluya, haleluya. Inilah anugerah dalam hidup kita, sudah diselesaikan Yesus. Kita diselamatkan. Dan apa yang terjadi dengan hidup kita ketika kita diselamatkan, saudara? Sama seperti Daud. Dia menurunkan keturunan-keturunan ilahi. Dia menurunkan seorang anak yang menjadi seorang raja yang jaya sepanjang masa. Dialah Salomo yang tidak tertandingi sampai saat ini, saudara-saudara. Bahkan dari keturunannya, saudara-saudara, dari keturunan Daud itu lahir Yesus Kristus. Ketika dia membeli hidup kita, dia membela kita, menebus kita dari dosa, saudara, maka biarlah apa yang dia lakukan itu menghasilkan buah yang baik dalam hidup. Kita menurunkan keturunan-keturunan ilahi, anak-anak rohani, dengan kita mau melayani jiwa-jiwa yang lain. Inilah panggilan Tuhan. Bahwa saudara-saudara, kita bergereja berbicara tentang hubungan. Ikat janji, saudara-saudara. Kita mengikat janji satu dengan yang lain ketika kita minum dan makan perjamuan itu, saudara. Kita sedang mengikat diri kita kepada Tuhan dan kepada teman-teman seiman. Nah, kita mengikat janji sebagai satu jemaat, saudara. Di sana ada seperasaan, sepenanggungan untuk tidak saling mengkhianati, saudara-saudara, untuk saling membangun, untuk saling menolong, untuk saling menguatkan, untuk saling mendorong melakukan hal-hal yang baik, saudara-saudara. Itulah yang penting, dan itu memerlukan komitmen. Komitmen artinya ketetapan hati untuk teguh dan sungguh-sungguh, saudara, di dalam melakukan segala kehendak Tuhan terhadap saudara-saudara kita. Ini yang firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus, tidak menganggap dirinya sebagai yang utama tetapi orang lain. Sehingga saudara-saudara, kebersamaan itu atau kesatuan itu, saudara, bisa terjalin dengan baik. Itulah yang dibutuhkan dalam gereja Tuhan. Kiranya kebenaran ini senantiasa memberkati kita semua. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, tidak perlu kita melakukan hal-hal yang negatif untuk kita mencapai tujuan. Tetap kepada Tuhan kepada Yesus yang telah berjuang untuk kita, berjalan di depan saudara, meratakan gunung-gunung, dan mematahkan palang-palang besi untuk membuka palang-palang besi membuka pintu-pintu tembaga, karena di dalam sana ada harta terpendam dari Tuhan yang telah dijanjikan digenapi di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Seburuk apapun akan latar belakang hidupmu, dari mana asalmu, saudara, omongan apapun yang datang kepadamu tidak akan merubah masa depanmu di dalam Kristus Yesus, bahwa masa depanmu sungguh ada, dan masa depan itu adalah masa depan yang cerah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi karena kasih karunia Tuhan atas hidup kita melalui Yesus, Sang kasih karunia, Sang Jonathan itu, saudara-saudara, yang telah mengikat janji dengan kita melalui darah yang Dia tumpahkan. Dia oleh korbannya sendiri, saudara-saudara, Dia mengikat janji bahwa Dia telah biar bumi berlalu, langit lenyap, saudara-saudara, bumi berlalu, tetapi kasih setianya tidak akan berlalu daripada kita. Dia tidak akan menghukum kita lagi, Dia tidak akan marah terhadap kita, tetapi Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Itulah saudara-saudara yang Tuhan berikan, dan Dia mau kasih yang kita terima itu kita hidup di dalamnya, berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan mari kita bersama-sama bersyukur. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap umat-Mu.
agar dalam kehidupan ini Tuhan kami berjalan dalam kebenaran Tuhan, karena di mana ada kebenaran itu ada kemuliaan, ada kehormatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati umat-Mu untuk hidup saling mengasihi, saling mengampuni, dan sepenanggungan, seperasaan, saling tolong-menolong di dalam melakukan pekerjaan yang baik ya Tuhan. Dan senantiasa ya Tuhan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, kiranya firman Tuhan ini senantiasa menjadi berkat buat kita semua. Saya Pastor Samuel yang menyampaikan salam restorasi.